Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 653, Badai Petir. Teleportasi dari kota Buddha ke kota perairan akan memakan waktu. Secara umum, biayanya 7 atau 8 hari. Mengingat bahwa Luli terbebani pikirannya, dia tidak beristirahat semalam di kota manapun. Dia akan pergi ke kedai minum untuk makan dan beristirahat selama beberapa jam ketika dia sangat lelah sebelum melanjutkan perjalanannya. Dengan cara ini, ia berhasil mencapai kota perairan hanya dalam 6 hari. Setelah ini, tidak ada jalan panjang untuk pergi. Luli bisa mencapai dataran awan setelah 2 teleportasi lagi. Pada saat itu, dia bisa berteleportasi kembali ke Drifting Cloud City dalam 1 hari. Apakah kamu baik-baik saja? Luli menatap ketujuh orang yang bersamanya. Mereka tampak lelah tetapi mereka tetap mengangguk. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Terus, kalau begitu, kita harus tiba di Cloud Plains hari ini." Ketika Luli meninggalkan keluarga Gu, 5 patriark datang dan Gumin. Mereka memiliki 1 orang lagi bersama mereka sekarang, yaitu Hulang. Tetapi dengan Shrink Skill, penampilan Hulang berubah dan ki dan energinya terkandung. Dalam keadaan normal, orang tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pejuang Realm manusia Sovereign Realm. Hanya prajurit Realm Sovereign manusia yang kuat yang bisa mengatakannya. Hulang menyusul Luli dan yang lainnya setelah mereka berteleportasi hanya 4 kali dan dia mengikuti mereka secara diam-diam. Sekarang setelah penutup Luli pecah, tidak perlu lagi bagi Hulang untuk tetap dalam kegelapan lagi. Karena itu, ia menyusul mereka dan melindungi mereka di sepanjang jalan. Mereka telah berteleportasi selama beberapa hari dan tidak ada yang salah. Tak satu pun dari Istana Samsara, Paviliun Bunga, Hades Society, dan keluarga Lu yang bergerak. Luli sekali lagi membuat namanya dikenal di Central Plains. Masalah ini akan segera dipelajari oleh Balai Pembantai Iblis. Jika Luli akan mati di Central Plains, Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis akan memastikan bahwa masalahnya telah diselesaikan. Pada saat itu, sekelompok prajurit tua dari Aula Pembantai Iblis bisa melakukan penyelidikan rahasia untuk mencari tahu pelakunya yang akan menghadapi konsekuensi parah. Sesampainya di kota perairan, Luli merasa lelah. Tapi dia melanjutkan. Untuk satu hal, dia sangat ingin kembali ke dunia sunyi. Untuk yang lain, dia masih di Central Plains, wilayah orang lain. Itu tidak aman di sini. Dia membayar Swan Crystals dan formasi teleportasi diaktifkan. Luli dan timnya menghilang dari City of Waters. Kali ini, teleportasi memakan waktu lebih lama. Lagi pula, mereka harus menempuh perjalanan jauh melintasi lautan. Setelah setengah hari, Luli akhirnya menunjukkan dirinya di kota kecil. Hulang memeriksa dengan kekuatan psikis sekaligus untuk memastikan bahwa itu aman. Hulang mengerutkan kening, tampak serius. Dia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa pulau dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Luli juga memperhatikan sesuatu. Sepertinya kota itu telah diserang. Ratusan kastil runtuh dan beberapa formasi teleportasi di plaza hancur. Itu adalah kekacauan besar di kota. Luli dan yang lainnya menempatkan pengawal mereka dari insting. Kota itu milik pasukan yang berafiliasi dengan kuil Buddha Agung. Siapa yang akan berani membuat masalah di sini? Teori pertama yang dikembangkan Luli adalah konspirasi. Tetapi setelah melihat lebih dekat, ide ini ditolak. Ada banyak mayat dan terluka di kota. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka disambar petir. Hujan deras. Mungkinkah kota itu disambar petir? Hulang bertanya pada seorang prajurit Dewa Mulia di dekat mereka, apa yang terjadi? Pemimpin itu tidak tahu siapa Luli tetapi dia memberikan jawaban dengan hormat setelah Hulang mempresentasikan energi Realm manusia Sovereign, keributan di Laut Awan. Ini adalah badai yang hanya terjadi setiap beberapa dekade atau lebih. Kita bukan yang terburuk di sini. Saya mendengar bahwa korban di beberapa suku besar. Petik 2. Hujan badai. Hulang santai. Melihat Luli masih bingung, dia menjelaskan, laut awan tidak stabil dan badai biasa. Petir akan meluas ke semua arah. Jika pusat badai terjadi di dekat sebuah pulau, maka pulau itu akan melihat kesengsaraan. Sekali sebuah pulau besar dilanda dan setelah badai, jutaan di pulau itu semua mati. Petik 2. Kejam itu. Luli menengadah ke langit, merasa takut. Tapi dia santai juga. Ini akan baik-baik saja selama itu bukan konspirasi.
Itu akan menjadi masalah beberapa hari sebelum formasi teleportasi diperbaiki. Dia mampu menunggu selama beberapa hari. Boom, boom, boom. Dari barat laut terdengar raungan guntur. Luli dan yang lainnya melihat ke atas dan melihat sambaran petir merobek-robek langit seperti naga perak, biadab dan mengerikan. Badai belum berakhir. Pindah ke barat. Luli menoleh ke Hulang yang bertanya pada pemimpin Realm Lord Nobem berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum formasi teleportasi dapat diperbaiki. Pemimpin itu menjawab 5 hari ketika orang-orang di kota itu sibuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Perjalanan mereka terhenti karena formasi teleportasi ke awan dataran rusak. Untuk terbang kembali akan memakan waktu lebih lama, setidaknya lebih dari setengah bulan. Luli dan yang lainnya berjalan menuju sebuah kedai minuman. Semua orang lelah dan mereka bisa menggunakan istirahat yang baik. Beberapa kedai selamat dari badai. Luli menyewa sebuah halaman. Dia masuk dan tertidur lelap, meninggalkan Hulang yang bertanggung jawab. Hulang adalah seorang prajurit Realm Sovereign manusia dengan jiwa yang kuat. Dia lelah tetapi dia tidak bisa gegabah. Dia duduk di sebelah Luli, mengamati kota dengan kekuatan batin untuk memastikan bahwa tidak ada jebakan yang dipasang. Kota itu milik keluarga yang berafiliasi dengan kuil Buddha Agung. Tidak ada banyak prajurit yang kuat di sini. Pemilik pulau dari Pulau Ketenangan hanya di alam Dewa Mulia. Hulang merasa lega melihat tidak ada prajurit Realm Sovereign manusia. Pergi dan lihat. Setelah beristirahat selama setengah hari, para patriark keluarga Gu sedikit pulih. Hulang mengirim 5 patriark untuk memeriksa di sekitar pulau dan memverifikasi apakah benar-benar terjadi badai. 5 patriark menyelinap keluar. 1 jam kemudian, pemilik pulau dari Pulau Ketenangan datang sendiri untuk mengunjungi Luli. Jelas, pemilik pulau diberitahu tentang hubungan antara kuil Buddha besar dan Luli. Luli masih tertidur lelap dan prajurit Realm Lord Realm tidak layak waktunya. Hulang muncul dan mengirim pemilik pulau pergi setelah mengobrol. Beberapa jam kemudian, 5 patriark kembali satu demi satu. Mereka sudah mengkonfirmasi berita itu. Pulau Ketenangan dilanda badai dan itu bukan satu-satunya. Beberapa pulau di dekatnya juga menderita banyak korban. Setidaknya ratusan ribu meninggal atau terluka dalam badai. Luli bangun setelah tidur sepanjang hari. Dia diyakinkan setelah Hulang menjelaskan kepadanya. Dia tidak akan khawatir selama itu bukan plot yang diatur oleh Ji Mengtian atau yang lainnya. Formasi teleportasi sedang diperbaiki dan pemilik Pulau Island of Tranquility menaruh perhatian besar padanya. Itu harus dilakukan dalam 3 atau 4 hari. Boom, boom, boom. Di sebelah barat, guntur menderu. Badai petir belum mereda. Luli punya sesuatu untuk dimakan. Dia menjadi bosan, duduk di kastil dan merasa sulit untuk berkultivasi karena dia tidak bisa tenang dari kepeduliannya terhadap Bai Qiuxue. Aku harus memeriksa badai. Luli ingat air di sebelah timur dataran tengah dan bagaimana dia terinspirasi oleh tornado yang menimbulkan kekacauan. Karena itu, ia belajar makna mendalam yang sangat cepat. Badai di barat mengerikan. Mungkin dia akan belajar sesuatu di sini. Badai petir itu berbahaya. Hulang pernah menyaksikan badai sehingga dia merasa ragu. Luli memutar matanya dan berkata, kita hanya akan melihat dari luar dan tidak masuk ke mata badai. Bukannya aku mengejar kematianku sendiri. Baik, petik 2. Hulang melambaikan tangannya. Mereka pergi dengan Gumin dan 5 patriark, yang bisa membuatnya lebih aman mengingat bahwa 5 patriark keluarga Gu berada di puncak alam Dewa Mulia. Bab 654, Furi Guntur. Kegelapan jatuh. Angin menderu. Hujan mengguyur, mengaduk kabut setelah kontak dengan laut. Wosh! 2 kereta kuda emas disapu oleh Hulang dan Luli ada di satu dan Gumin dan 5 patriark keluarga Gu berbagi satu sama lain. Mereka sedang dalam perjalanan ke barat. Boom, boom, boom. Itu masih siang hari tapi kegelapan di langit di sebelah barat sama menakutkannya dengan malam. Di tengah-tengah awan gelap mengamuk naga yang berdesing. Busur listrik yang lebih kecil menari-nari seolah-olah mereka adalah kelabang buas. Luli dan yang lainnya tidak harus berada dekat untuk merasakan mati lemas. Para patriark keluarga Gu takut untuk bergerak lebih dekat. Sebarkan dan terus periksa. Hulang melambai. Para patriark keluarga Gu menyingkirkan kereta mereka dan menyebar untuk memeriksa segera setelah Hulang mengatakan demikian karena mereka tidak mau bergerak lebih dekat ke wilayah badai. Luli dan Hulang pindah. Hujan semakin deras dan angin kencang memperlambat kereta. Namun, dengan perisai di atas kereta,
Luli dan Hu Lang tidak basah kuyup. Mari kita berhenti di sini, oke. Hu Lang bisa melihat bahwa badai itu mengerikan dengan ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur turun dari langit ke laut. Seolah ada tirai petir yang menjuntai ke laut. Jika mereka berani pindah ke wilayah itu, mereka akan berubah menjadi abu. Lebih dekat. Petik 2. Mereka masih lebih dari 20 mil jauhnya dari tepi badai sehingga Luli tidak bisa merasakan dengan jelas seberapa kuat petir itu. Hu Lang takut sesuatu akan terjadi sehingga dia berhati-hati. Tapi Luli tahu mereka masih berada dalam wilayah yang benar-benar aman. Hu Lang harus mengendalikan kereta untuk terbang lebih dekat. Mereka membuat sekitar 10 mil dan Hu Lang tidak akan bergerak 1 inci pun. Luli tidak menekannya. Dengan busur listrik yang terbang di sekitar, mereka bisa terluka. Mereka bahkan tidak akan bisa berlari mengingat seberapa cepat petir melaju. Mencicit, mencicit. Seekor binatang buas kecil menyelinap keluar dari lengan Luli. Mata kecilnya berkabut. Jelas, itu dibangunkan oleh gemuruh guntur yang keras. Luli menepuk kepala Little White dengan sayang, tetapi itu tidak mempedulikannya. Itu terus menatap wilayah badai di depan dengan mata berbinar. Wosh! Tiba-tiba, Little White bergegas ke wilayah badai dalam kabur putih. Hu Lang dan Luli terkejut. Luli berada di ambang memanggil Little White untuk kembali ketika dia memikirkan sesuatu. Dia tidak mengatakan apa-apa meskipun dia masih gugup. Tuan Muda Li, haruskah saya mengembalikannya untuk Anda? Hu Lang kaget. Apa yang salah dengan si kecil ini? Bagaimana itu bisa lari ke badai? Tidak, Luli melambaikan tangannya. Setelah disempurnakan oleh petir dinding Dewa Barbar, Little White harus sangat kuat. Itu harus cukup percaya diri dan cukup berani untuk bergegas ke badai. Boom! Begitu Little White tiba di wilayah badai, itu terkena sambaran petir setebal kepala manusia. Little White menabrak laut. Luli prihatin dan diperiksa dengan kekuatan psikis segera. Bagaimana? Hu Lang melakukannya sebelum Luli. Yang pertama terkejut. Segera, kabur-kabur dari laut dan membuat petir besar dalam kepercayaan. Mata kecilnya bersinar seolah-olah itu tidak mengarah ke kilat yang mengerikan tetapi makanan yang paling lezat. Orang aneh kecil itu. Little White dihancurkan berulang kali tetapi itu bisa terbang kembali setiap kali. Hu Lang terdiam sekarang. Kembali di Inferno, Little White selamat dari serangan Fire Leopard King. Itu sudah membuat kagum pada Hu Lang dan yang lainnya. Apa yang terjadi sekarang semakin mengejutkan Hu Lang. Mengamati sebentar, Hu Lang bertanya, Tuan Muda Li, apakah binatang kecilmu adalah Raja Binatang? Saya pikir itu dekat dengan Raja Bis di pertahanan. Luli memberikan jawaban yang ambigu. Dia sendiri tidak mengerti sepenuhnya tentang Little White. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa setelah diubah oleh energi surgawi, Little White pasti telah berubah. Adapun berapa lama Little White bisa pergi di masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Luli dan Hu Lang berdiri diam di luar badai, menyaksikan Little White dihancurkan lalu terbang kembali dari laut berulang-ulang. Gu Min dan patriark keluarga Gu tidak kembali. Jelas, itu aman di dekatnya tanpa ada prajurit kuat yang disembunyikan. Wilayah ini tidak memiliki prajurit yang kuat. Tidak ada yang akan cukup bosan untuk memeriksa badai yang mengerikan. Orang lebih suka tinggal sejauh mungkin. Luli memutuskan untuk meninggalkan Little White sendirian setelah mengamati sebentar. Bagaimanapun, itu tidak bisa dibunuh oleh petir dan itu bisa bermain seperti yang diinginkan. Luli berkonsentrasi mempelajari petir di langit, mencoba mendapatkan beberapa wawasan. Makna yang dalam adalah perwujudan dari hukum langit dan bumi, termasuk keributan yang disebabkan oleh petir. Ini adalah salah satu kekuatan paling ajaib dan kuat di alam. Jika Luli bisa terinspirasi, ada kemungkinan baginya untuk belajar makna yang mendalam. Tidak ada yang akan menolak belajar makna mendalam. Badai petir menutupi area yang luas dengan radius lebih dari 100 mil. Di depan Luli, memanjang hingga 100 mil, ada tirai kilat. Petir meraung dan membawa energi yang mengerikan di dalam. Tak perlu dikatakan, ada kekuatan yang terkandung di dalam yang dapat menghancurkan banyak makhluk kecil. Menyadari bahwa Luli telah kehilangan dirinya dalam pikirannya, Hu Lang memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Hu Lang terbang berkeliling dan melihat bahwa Gu Min dan patriark keluarga Gu masih memeriksa. Hu Lang kembali ke kereta, yakin dan berdiri di samping Luli untuk mengamati lautan kilat. Hu Lang tahu betul bahwa lautan petir membawa banyak makna mendalam yang kuat di dalamnya.
fakta yang diketahui bahkan oleh Gumin dan para patriark. Tapi makna mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Beberapa mungkin tinggal di sini selama bertahun-tahun, apalagi berhari-hari, tanpa memiliki kesempatan untuk memahami sesuatu. Hulang mengamati selama beberapa jam tetapi tidak merasakan apa-apa. Alih-alih menghabiskan lebih banyak waktu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan matanya terpejam untuk mempelajari makna mendalam yang dia tahu. Prajurit seusianya mengerti bahwa jika seseorang menyebar terlalu kurus, ia bisa mencapai sedikit. Mereka lebih memilih menggali makna mendalam yang telah mereka pelajari daripada mencari peluang untuk mempelajari makna mendalam yang baru. Mereka bisa mendapatkan penguasaan penuh atas makna mendalam yang dipelajari dan meningkatkannya. Space Ceiling of Ming Yube Revolusi dari kekuatan sebelumnya. Makna mendalam tingkat rendah dapat berkembang menjadi yang tingkat tinggi di bawah premis bahwa penguasaan lengkap diperoleh. Itu malam, Luli tidak memperoleh apa-apa setelah sehari. Dia bisa merasakan bahwa petir dan petir yang mengamuk mengandung berbagai makna dan hukum mendalam yang ajaib, tetapi dia tidak bisa meletakkan pin di atasnya. Memang benar bahwa makna yang dalam tidak bisa dipelajari dengan mudah. Si putih kecil masih bolak-balik dan memaksa di laut. Luli tidak ingin meninggalkan Little White di sini sendirian sehingga dia tetap dengan itu. Dia juga memutuskan untuk kembali setelah formasi teleportasi diperbaiki. Semakin kecil si putih berkuasa, Luli yang lebih berdaya bisa mendapatkannya. Itu bukan binatang rohaninya, tetapi dekat. Pada tengah malam, Hulang tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah timur laut. Dia hanya lengah ketika dia yakin bahwa itu adalah patriark keluarga Gu. Dia bertanya kepada bapak bangsa dari kejauhan, ada apa? Patriark keluarga Gu terbang ke kereta, menangkupkan tinjunya ke Luli dan Hulang dan berkata, 3.000 mil ke barat laut adalah pulau kecil dengan banyak pejuang. Beberapa pejuang Rilem Lord Rilem dari Pulau Ketenangan juga ada di sana. Saya pikir mereka menemukan harta karun. Petik 2. Harta. Hulang dan Luli saling memandang. Luli bertanya-tanya harta apa yang bisa ditemukan di laut. Hulang, di sisi lain, tertarik. Dia mengangguk dan berkata, ceritakan pada kami tentang hal itu. Bab 654, Furi Guntur. Kegelapan jatuh. Angin menderu. Hujan mengguyur, mengaduk kabut setelah kontak dengan laut. Wosh! 2 kereta kuda emas disapu oleh Hulang dan Luli ada di satu dan Gumin dan 5 patriark keluarga Gu berbagi satu sama lain. Mereka sedang dalam perjalanan ke barat. Boom, boom, boom. Itu masih siang hari tapi kegelapan di langit di sebelah barat sama menakutkannya dengan malam. Di tengah-tengah awan gelap mengamuk naga yang berdesing. Busur listrik yang lebih kecil menari-nari seolah-olah mereka adalah kelabang buas. Luli dan yang lainnya tidak harus berada dekat untuk merasakan mati lemas. Para patriark keluarga Gu takut untuk bergerak lebih dekat. Sebarkan dan terus periksa. Hulang melambai. Para patriark keluarga Gu menyingkirkan kereta mereka dan menyebar untuk memeriksa segera setelah Hulang mengatakan demikian karena mereka tidak mau bergerak lebih dekat ke wilayah badai. Luli dan Hulang pindah. Hujan semakin deras dan angin kencang memperlambat kereta. Namun, dengan perisai di atas kereta, Luli dan Hulang tidak basah kuyup. Mari kita berhenti di sini, oke. Hulang bisa melihat bahwa badai itu mengerikan dengan ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur turun dari langit ke laut. Seolah ada tirai petir yang menjuntai ke laut. Jika mereka berani pindah ke wilayah itu, mereka akan berubah menjadi abu. Lebih dekat. Petik 2. Mereka masih lebih dari 20 mil jauhnya dari tepi badai sehingga Luli tidak bisa merasakan dengan jelas seberapa kuat petir itu. Hulang takut sesuatu akan terjadi sehingga dia berhati-hati. Tapi Luli tahu mereka masih berada dalam wilayah yang benar-benar aman. Hulang harus mengendalikan kereta untuk terbang lebih dekat. Mereka membuat sekitar 10 mil dan Hulang tidak akan bergerak 1 inci pun. Luli tidak menekannya. Dengan busur listrik yang terbang di sekitar, mereka bisa terluka. Mereka bahkan tidak akan bisa berlari mengingat seberapa cepat petir melaju. Mencicit, mencicit. Seekor binatang buas kecil menyelinap keluar dari lengan Luli. Mata kecilnya berkabut. Jelas, itu dibangunkan oleh gemuruh guntur yang keras. Luli menepuk kepala Little White dengan sayang, tetapi itu tidak mempedulikannya. Itu terus menatap wilayah badai di depan dengan mata berbinar. Wosh! Tiba-tiba, Little White bergegas ke wilayah badai dalam kabur putih. Hulang dan Luli terkejut.
Luli berada di ambang memanggil Little White untuk kembali ketika dia memikirkan sesuatu. Dia tidak mengatakan apa-apa meskipun dia masih gugup. Tuan Muda Li, haruskah saya mengembalikannya untuk Anda? Hulang kaget. Apa yang salah dengan si kecil ini? Bagaimana itu bisa lari ke badai? Tidak, Luli melambaikan tangannya. Setelah disempurnakan oleh petir dinding Dewa Barbar, Little White harus sangat kuat. Itu harus cukup percaya diri dan cukup berani untuk bergegas ke badai. Boom! Begitu Little White tiba di wilayah badai, itu terkena sambaran petir setebal kepala manusia. Little White menabrak laut. Luli prihatin dan diperiksa dengan kekuatan psikis segera. Bagaimana? Hulang melakukannya sebelum Luli. Yang pertama terkejut. Segera, kabur-kabur dari laut dan membuat petir besar dalam kepercayaan. Mata kecilnya bersinar seolah-olah itu tidak mengarah ke kilat yang mengerikan tetapi makanan yang paling lezat. Orang aneh kecil itu. Little White dihancurkan berulang kali tetapi itu bisa terbang kembali setiap kali. Hulang terdiam sekarang. Kembali di Inferno, Little White selamat dari serangan Fire Leopard King. Itu sudah membuat kagum pada Hulang dan yang lainnya. Apa yang terjadi sekarang semakin mengejutkan Hulang. Mengamati sebentar, Hulang bertanya, Tuan Muda Li, apakah binatang kecilmu adalah Raja Binatang? Saya pikir itu dekat dengan Raja Bis di pertahanan. Luli memberikan jawaban yang ambigu. Dia sendiri tidak mengerti sepenuhnya tentang Little White. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa setelah diubah oleh energi surgawi, Little White pasti telah berubah. Adapun berapa lama Little White bisa pergi di masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Luli dan Hulang berdiri diam di luar badai, menyaksikan Little White dihancurkan lalu terbang kembali dari laut berulang-ulang. Gumin dan patriark keluarga Gu tidak kembali. Jelas, itu aman di dekatnya tanpa ada prajurit kuat yang disembunyikan. Wilayah ini tidak memiliki prajurit yang kuat. Tidak ada yang akan cukup bosan untuk memeriksa badai yang mengerikan. Orang lebih suka tinggal sejauh mungkin. Luli memutuskan untuk meninggalkan Little White sendirian setelah mengamati sebentar. Bagaimanapun, itu tidak bisa dibunuh oleh petir dan itu bisa bermain seperti yang diinginkan. Luli berkonsentrasi mempelajari petir di langit, mencoba mendapatkan beberapa wawasan. Makna yang dalam adalah perwujudan dari hukum langit dan bumi, termasuk keributan yang disebabkan oleh petir. Ini adalah salah satu kekuatan paling ajaib dan kuat di alam. Jika Luli bisa terinspirasi, ada kemungkinan baginya untuk belajar makna yang mendalam. Tidak ada yang akan menolak belajar makna mendalam. Badai petir menutupi area yang luas dengan radius lebih dari 100 mil. Di depan Luli, memanjang hingga 100 mil, ada tirai kilat. Petir meraung dan membawa energi yang mengerikan di dalam. Tak perlu dikatakan, ada kekuatan yang terkandung di dalam yang dapat menghancurkan banyak makhluk kecil. Menyadari bahwa Luli telah kehilangan dirinya dalam pikirannya, Hulang memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Hulang terbang berkeliling dan melihat bahwa Gumin dan patriark keluarga Gu masih memeriksa. Hulang kembali ke kereta, yakin dan berdiri di samping Luli untuk mengamati lautan kilat. Hulang tahu betul bahwa lautan petir membawa banyak makna mendalam yang kuat di dalamnya, fakta yang diketahui bahkan oleh Gumin dan para patriark. Tapi makna mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Beberapa mungkin tinggal di sini selama bertahun-tahun, apalagi berhari-hari, tanpa memiliki kesempatan untuk memahami sesuatu. Hulang mengamati selama beberapa jam tetapi tidak merasakan apa-apa. Alih-alih menghabiskan lebih banyak waktu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan matanya terpejam untuk mempelajari makna mendalam yang dia tahu. Prajurit seusianya mengerti bahwa jika seseorang menyebar terlalu kurus, ia bisa mencapai sedikit. Mereka lebih memilih menggali makna mendalam yang telah mereka pelajari daripada mencari peluang untuk mempelajari makna mendalam yang baru. Mereka bisa mendapatkan penguasaan penuh atas makna mendalam yang dipelajari dan meningkatkannya. Space Ceiling of Ming Yube Revolusi dari kekuatan sebelumnya. Makna mendalam tingkat rendah dapat berkembang menjadi yang tingkat tinggi di bawah premis bahwa penguasaan lengkap diperoleh. Itu malam, Luli tidak memperoleh apa-apa setelah sehari. Dia bisa merasakan bahwa petir dan petir yang mengamuk mengandung berbagai makna dan hukum mendalam yang ajaib, tetapi dia tidak bisa meletakkan pin di atasnya. Memang benar bahwa makna yang dalam tidak bisa dipelajari dengan mudah. Si putih kecil masih bolak-balik dan memaksa di laut. Luli tidak ingin meninggalkan Little White di sini sendirian sehingga dia tetap dengan itu.
Dia juga memutuskan untuk kembali setelah formasi teleportasi diperbaiki. Semakin kecil si putih berkuasa, Luli yang lebih berdaya bisa mendapatkannya. Itu bukan binatang rohaninya, tetapi dekat. Pada tengah malam, Hulang tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah timur laut. Dia hanya lengah ketika dia yakin bahwa itu adalah patriark keluarga Gu. Dia bertanya kepada bapak bangsa dari kejauhan, ada apa? Patriark keluarga Gu terbang ke kereta, menangkupkan tinjunya ke Luli dan Hulang dan berkata, 3.000 mil ke barat laut adalah pulau kecil dengan banyak pejuang. Beberapa pejuang Rilem Lord Rilem dari Pulau Ketenangan juga ada di sana. Saya pikir mereka menemukan harta karun. Petik 2. Harta. Hulang dan Luli saling memandang. Luli bertanya-tanya harta apa yang bisa ditemukan di laut. Hulang, di sisi lain, tertarik. Dia mengangguk dan berkata, ceritakan pada kami tentang hal itu. Bab 655, Istana Bawah Tanah. Sebuah pulau kecil terletak lebih dari 3.000 mil jauhnya ke timur laut. Pulau ini sebelumnya di bawah kendali keluarga kecil dan banyak pulau seperti itu dapat ditemukan di daerah ini. Beberapa keluarga kecil mengalami kesulitan bertahan hidup di Central Plains sehingga mereka akan datang dan menduduki sebuah pulau dan mencoba untuk memperjuangkan beberapa bahan mistis di laut sehingga mereka tidak akan mati kelaparan. Secara teoritis, keluarga-keluarga kecil itu berafiliasi dengan Island of Tranquility, tetapi mereka tidak repot-repot mengendalikan keluarga-keluarga kecil itu dan memanjakan mereka dalam pengembangan sebagaimana yang mereka inginkan karena hanya sedikit yang didapat. Keluarga kecil menderita selama badai hari sebelumnya yang melintasi pulau. Dari lebih dari 1.000 orang keluarga, hanya sekitar selusin yang keluar. Sisanya semua dibunuh oleh petir. Setelah badai berlalu, para anggota kembali ke pulau dengan sedih. Mereka ingin mengubur keluarga mereka dengan benar. Sampai saat itulah mereka menyadari bahwa retakan besar muncul, akibat sambaran petir. Ada cahaya keemasan samar di celah dan mereka menemukan sebuah istana bawah tanah kecil karenanya. Penemuan itu membuat anggota keluarga yang selamat-selamat. Jika mereka dapat menemukan beberapa harta karun di sana, masih ada harapan bagi keluarga untuk bangkit dengan cepat. Mereka bisa menikah lagi dan memiliki lebih banyak anak di masa depan. Kemungkinan keluarga mereka akan berkembang lagi selama mereka bisa mendapatkan kekayaan. Namun, di antara mereka, 10 jatuh dan mati seketika. Prajurit paling kuat dari keluarga kecil itu di Fayetteville Realm. Secara alami, mereka berkecil hati untuk mengambil risiko lebih lanjut. Mereka berpaling ke pasukan terdekat untuk meminta bantuan, berharap mereka bisa melakukan eksplorasi bersama. Tetapi informasi itu bocor dan saat ini, semua prajurit kuat di dekatnya sedang dalam perjalanan menuju Istana Bawah Tanah. Luli dan Hulang tertarik. Pejuang yang kuat berlimpah di tanah suci dan banyak yang memilih untuk menanam sendirian, takut ikatan keluarga dan ikatan duniawi akan menghalangi pikiran murni mereka. Karena itu, ketika beberapa pejuang yang kuat berada di ambang kematian, mereka akan menemukan tempat terpencil untuk membangun istana dan menyembunyikan harta yang mereka kumpulkan seumur hidup karena mereka tanpa keturunan. Siapapun yang cukup beruntung bisa memiliki harta terpendam. Hulang hampir siap untuk bergerak setelah mendengar patriark keluarga Gu keluar. Tapi Luli memiliki satu kekhawatiran, mereka masih berada di dalam wilayah Pulau Ketenangan. Dengan pergi untuk memperjuangkan harta itu, mereka mungkin mengecewakan pasukan yang berafiliasi dengan kuil Buddha Agung. Hubungan mereka dengan kuil Buddha Agung mungkin terpengaruh dan dia tidak membutuhkan harta karun karena dia sudah memiliki relik kuasi. Sudahlah. Petik 2. Luli berkata setelah beberapa pemikiran. Melihat bahwa patriark keluarga Gu ingin pergi, Luli melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi dan melihat tetapi jangan memperjuangkan harta. Bantu mereka jika perlu. Pemilik pulau itu tahu siapa aku. Anda akan mendapatkan beberapa bagian dari harta karun setelah Anda memberikan bantuan. Petik 2. Baik, patriark keluarga Gu pergi dengan kegembiraan. Dia ada di sini untuk meminta izin dari Luli. Jika dia tidak diizinkan untuk pergi, dia tidak akan berani bertindak sendiri. Hulang memberikan beberapa pemikiran dan memutuskan untuk tidak pergi. Dia adalah seorang prajurit Rilem manusia sovereign dan master dari Silver Wolf Mountain. Artefak biasa tidak ada di lorongnya. Dia hanya akan tertarik pada relasi kuasi, yang, pada dasarnya tidak bisa diperoleh. Semua relik kuasi yang dikenal dari tanah besar berada di tangan keluarga super. Little White masih bergegas keluar masuk dari laut.
Luli menontonnya sebentar dan duduk untuk berkultivasi. Hulang melakukan hal yang sama. Menjelang fajar, suara dari kejauhan membangunkan Hulang dan Luli. Mereka melihat seorang patriark keluarga Gu bergegas. Mereka bisa mengatakan ada yang tidak beres karena sang patriark berlumuran darah. Sesuatu telah terjadi. Sang patriark keluarga Gu berteriak dari kejauhan, ada boneka berjalan yang kuat dan formasi penghambatan di istana bawah tanah itu. Tuan Muda Ketiga dan para leluhur lainnya terperangkap di sana. Tuan Muda Li, Tuan Hu, tolong. Boneka jalan diciptakan oleh keterampilan kuno. Hulang berpikir dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah seorang prajurit yang kuat dimakamkan di istana bawah tanah itu? Bagaimana lagi bisa ada boneka jalan yang menjaga mausolem? Little White, kembali ke sini. Teriak Luli. Tetapi guntur itu menderu, si putih kecil tidak bisa mendengarnya dan tidak menanggapi. Luli meneriakkan namanya beberapa kali tetapi si putih kecil tidak menanggapi. Luli tidak punya pilihan lain selain meminta patriark untuk tinggal di sini. Itu akan membawa banyak masalah jika Little White kabur. Ayo pergi. Hulang berada di tahap tengah dari alam manusia berdaulat dan Luli sendiri tidak lemah. Kali ini, keluarga Gu telah banyak membantunya sehingga dia tidak bisa duduk dan menyaksikan Gumin dan yang lainnya mati. Luli dan Hulang melepaskan Fate Wheel dan Bed of Life masing-masing dan bergegas menuju timur laut dengan kecepatan tertinggi. Mereka menempuh jarak 3000 mil pada saat itu untuk satu dupa untuk membakar. Sebelum mereka sangat dekat, mereka sudah bisa melihat sinar cahaya yang mengandung energi Suan menjulang ke langit. Wosh, wosh, wosh. Keluarga kecil lainnya tinggal di pulau-pulau terdekat dan beberapa perompak dan bandit sedang dalam perjalanan setelah mereka mendengar hal ini. Tetapi pulau itu dikelilingi oleh pasukan pulau ketenangan dan akses tidak diberikan kepada sembarang orang. Oleh karena itu, di luar pulau, di laut, di bebatuan dan di banyak pulau terpencil yang tersembunyi menyembunyikan banyak prajurit yang datang dari pasukan tetangga tetapi mereka semua takut untuk pergi ke istana bawah tanah untuk mendapatkan harta karun. Tidak ada yang berani bergerak kecuali prajurit yang kuat yang mampu membunuh seluruh pulau ketenangan untuk mencegah kebocoran informasi. Jika tidak, Kuil Buddha Agung dan pasukan afiliasinya akan memburu pelaku kesalahan. Guys, ini area terlarang di sini. Kami mendapat perintah dari Island of Tranquility untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Luli dan Hulang dihentikan. Tapi Hulang, sebagai pejuang rilem manusia sovereign, memiliki energi yang kuat yang memberikan tekanan kepada lebih dari selusin prajurit. Mereka sangat sopan. Luli menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku Luli. Kamu bisa pergi dan memberitahu pemilik pulaumu dan dia akan membiarkanku masuk. Aku punya beberapa teman di sana." "Oh, kamu Tuan Muda Lu. Tolong, masuklah." Para prajurit itu membiarkan Luli masuk dan mereka memperlakukannya dengan sangat hormat. Hulang menyeringai pada Luli, menunjukkan bahwa dia sangat terkenal sehingga semua orang mengenalnya. Luli sedang tidak ingin main-main dengan Hulang. Dia bergegas ke pulau dan memeriksa dengan kekuatan psikis, merasa kagum. Pulau itu ditutupi dengan mayat yang terbakar. Itu mungkin anggota keluarga yang tersambar petir. Retakan besar muncul di tengah pulau dan sinar cahaya keemasan datang dari dalam. Luli dan Hulang mencoba memeriksa tetapi mereka tidak bisa merasakan dasarnya. Retaknya harus dalam. Pemilik Pulau Island of Tranquility berdiri di tepi celah dengan banyak lainnya. Melihat Luli terbang turun, pemilik pulau membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Muda Lu, senang bertemu dengan Anda. Saya Wei Yuan dan patriark keluarga saya adalah Wei Tiandi." Luli tidak tahu apa-apa tentang Wei Tiandi tetapi dia tahu bahwa Pulau Ketenangan milik keluarga Wei yang merupakan keluarga peringkat ke-7 yang berafiliasi dengan Kuil Buddha Agung. Luli mengangguk dan bertanya, "Bagaimana di sana?" Wei Yuan adalah seorang pria tua kecil di puncak rilem Lord Nobeem. Melihat ke celah dengan kerutan, ia berkata, "Istana bawah tanah tidak besar. Hanya ada 2 aula tapi aula depan sudah berbahaya. Saya mengirim ratusan prajurit dan lebih dari setengah terbunuh. Baru saja, kita dan prajurit keluarga Gu turun bersama-sama tetapi kita tidak bisa melawan boneka berjalan. Patriark keempat dari keluarga Gu dan aku dan 3 lainnya berhasil keluar tetapi sisanya masih terjebak di sana. Ada 2 boneka jalan tetapi mereka sangat kuat dan kita tidak bisa menghancurkan mereka. Tuan Muda Lu, tolong minta Tuan ini untuk membantu kita. Jika kita bisa meletakkan harta karun itu, kita akan membaginya secara merata di antara kita."
Bagaimana itu? Petik 2. Bab 656, Boneka Jalan. Keluarga Wei sangat kuat. Itu peringkat 3 teratas di antara keluarga peringkat ke-7 yang berafiliasi dengan Kuil Buddha Agung. Keluarga Wei bahkan membual prajurit Rilem Bumi Abadi. Tetapi daerah ini tidak berada di bawah kendali keluarga Wei, yang tidak memberi mereka keuntungan. Mengingat fakta bahwa banyak prajurit bersembunyi di dekatnya, kata-kata harta karun tersembunyi pasti telah menyebar. Pejuang yang lebih kuat bisa tiba kapan saja. Ada kemungkinan bahwa sebelum penguatan keluarga Wei datang, harta akan diambil oleh orang lain. Mengingat situasi ini, Wei Yuan telah menawarkan untuk membagi harta, berharap bahwa Hulang dapat mencurahkan upaya terbaiknya untuk bertarung ke istana bawah tanah dan mengumpulkan harta yang tersembunyi. Faktor lain adalah status terhormat Luli dan Wei Yuan memiliki keinginan untuk berteman dengannya. Wei Yuan tidak jelas tahu cerita detailnya tetapi dia tahu bahwa kepala biara kuil Buddha Agung telah bertemu dengan Luli. Ini pertanda jelas. Kepala biara yang telah hidup selama ribuan tahun bahkan tidak akan bertemu dengan Jiang Wuo. Pertemuan kepala biara dengan Luli telah menunjukkan bahwa Luli akan menjadi tamu paling terhormat dari kuil Buddha Agung mulai sekarang. Tentu saja Wei Yuan akan berusaha menyenangkan Luli. Ayo pergi. Luli tidak peduli tentang harta tetapi tentang Gumin dan yang lainnya. Luli melambai dan bersorak-sorai bersama Hulang. Tindakannya menakuti Wei Yuan. Terhormat seperti Luli, dia hanya di puncak alam abadi. Bukankah pada dasarnya dia bergegas menuju kematiannya sendiri? Wei Ru, kamu bertanggung jawab di sini. Beritahu aku segera setelah seseorang mencoba masuk. Wei Ruan memberitahu seorang prajurit Eternal Realm dan kemudian turun bersama dua pejuang Realm Lord Realm lainnya, mencoba mengejar ketinggalan dengan Luli dan Hulang. Retaknya dalam. Luli dan Hulang telah terbang sejauh beberapa mil tanpa mencapai dasar. Tetapi mereka benar-benar merasakan dasarnya dengan kekuatan batin. Ada sebuah terowongan dengan tatapan kemasan. Itu harus menjadi pintu masuk ke istana bawah tanah. Retaknya begitu dalam. Bagaimana bisa dibuat dengan kilat? Luli bingung. Kemungkinan petir harus meledakkan sebuah pulau kecil, tetapi paling banter hanya ada celah setinggi 100 kaki. Bagaimana mungkin ada celah beberapa mil dalam? Meski begitu, Luli tidak terlalu khawatir karena seseorang pernah ke sini sebelumnya. Dia bergegas ke terowongan dengan Hulang. Di tengah tatapan tajam, mereka muncul di aula besar. Aula itu memiliki panjang dan lebar setidaknya lebih dari 20 mil. Itu melotot, dikelilingi oleh tiang-tiang yang begitu tebal sehingga beberapa pria bisa memeluk mereka. Pada kolom diukir adegan keliaran, binatang buas dan serangga. Ada karakter yang ditulis dalam bahasa kuno. Setiap tanda menunjukkan bahwa istana bawah tanah telah ada sejak lama. Bang, bang, bang. Luli dan Hulang segera menemukan dua monster pelari dan prajurit yang melarikan diri. Mayat-mayat ditumpuk di aula. Mereka semua berdarah dan mengerikan melihat pemandangan itu. Banyak yang memakai baju keluarga Wei. Mereka pasti yang pertama datang untuk membunuh monster. Tuan Muda Li, Tuan Hu, Gumin dan dua leluhur keluarga Gu sangat senang melihat Luli dan Hulang. Ada puluhan lebih di aula dan mereka lebih dari senang melihat harapan diculik dari rahang kematian saat melihat seorang prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Dua prajurit sedang dikejar oleh monster. Mereka terus berteriak, "Tuanku, tolong selamatkan kami." Wosh! Tanpa ragu, Hulang mengeluarkan kapak besar dan berlari. Luli tidak melakukan tindakan gegabah. Dia menatap dua monster berbentuk aneh. Kedua monster itu tidak besar dan mereka berdiri, seperti manusia. Di punggung mereka ada kulit kura-kura. Tampaknya monster itu terbuat dari logam khusus. Ada pola kuno di tubuh mereka. Mereka memiliki fitur wajah tetapi lebih seperti mereka diukir karena mata mereka bahkan tidak bisa bergerak. Yang lebih aneh adalah bahwa gerakan mereka tidak dibatasi. Mereka bisa berjalan cepat, tidak lebih lambat dari pejuang Realm Lord Nobeem. Senjata pilihan mereka adalah dua cambuk dengan paku di martil. Itulah sebabnya para prajurit yang mati itu memiliki banyak luka. Berdengung. Setelah tatapan putih, Wei Yuan dan dua prajurit Noble Lord Realm muncul. Ketika mereka melihat Luli, Wei Yuan langsung berteriak, "Pintu keluar ada di sana. Tuan Muda Lu, pergi. Aku akan mencoba membunuh boneka jalan." Wei Yuan menunjuk ke celah gelap di sudut. Luli hanya memperhatikan saat itu bahwa boneka jalan sedang berkeliaran di daerah itu tanpa berjalan terlalu jauh. Apakah itu menjaga pintu keluar?
Boneka jalan memiliki jiwa. Luli penasaran. Monster-monster itu tampaknya bukan makhluk hidup dan tidak ada tanda-tanda mereka memiliki kehidupan. Tampaknya mereka terbuat dari logam. Iya nih. Jawaban Wei Yuan mengejutkan Luli. Wei Yuan menjelaskan, seperti yang ditunjukkan oleh catatan sejarah, di dalam boneka berjalan disegel jiwa-jiwa binatang Suan yang kuat. Boneka jalan dapat mendengarkan perintah tuan mereka. Saya pikir boneka jalan diperintahkan oleh penguasa istana bawah tanah untuk menjaga pintu keluar. Kami telah berjuang sangat keras hanya untuk keluar. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Wayang itu tinggal di sekitar area itu. Hulang bisa mengatasinya. Kita aman sekarang. Luli melambaikan tangannya. Wei Yuan yakin dan santai. Dia harus memastikan bahwa Luli tidak akan terluka atau dia bisa dihukum oleh kuil Buddha Agung. Wosh! Para korban mulai berkumpul di sekitar Luli. Beberapa dari mereka sudah terluka. Salah satu dari mereka memiliki kaki yang patah, sangat mengerikan. Ledakan. Hulang mulai bertarung melawan boneka jalan. Luli mengamati sebentar dan mulai khawatir. Setiap kali Hulang menghancurkan boneka jalan dengan kapaknya, boneka jalan hanya akan terlempar sejauh 1 meter dan kemudian bangkit untuk menyerang Hulang. Bahkan tidak ada tanda yang tersisa di Walking Puppet. Sayang, Wei Yuan merasa frustrasi. Dia memikirkannya dan berkata, The Walking Puppet dibuat oleh ras khusus dari zaman kuno. Dikatakan bahwa Walking Puppets dibuat dengan siderite. Hanya alam manusia berdaulat yang sangat kuat atau prajurit rilem bumi yang abadi yang dapat menghancurkan Walking Puppets. Suatu kali, mereka membawa bahaya besar bagi manusia. Untungnya, ras kuno itu musnah dan Walking Puppets dihancurkan. Metode pembuatan Walking Puppets juga lenyap. Aku tidak berharap melihat dua di istana bawah tanah. Petik 2. Boom, boom, boom. Hulang tidak mau menyerah. Dia mulai menggunakan makna mendalam. Setelah lebih dari selusin serangan, dia masih tidak bisa menyakiti Walking Puppet meskipun dia bisa menjatuhkannya setiap waktu. Luli masih berdiri di sana sementara dia terus memeriksa Walking Puppets dengan kekuatan psikis. Tetapi tampaknya ada beberapa formasi penghambatan yang kuat di dalam boneka berjalan dan meskipun kekuatan psikisnya bisa masuk, dia tidak bisa merasakan apa-apa selain kabur. Hulang, cobalah untuk menghentikan boneka berjalan. Luli memutuskan untuk mencoba sesuatu setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan senjata surgawi Raja Naga dan mulai menghasilkan klon di roda takdirnya. Dia berlari menuju wayang boneka dengan klonnya terlepas dari teriakan Wei Yuan. Baik. Hulang tahu betapa ganasnya serangan Luli. Dia pernah hampir membunuh pertapa naga matahari dalam satu langkah. Hulang mulai terbang berputar-putar di sekitar Walking Puppet, mencoba mengalihkan perhatiannya. Hoi, Luli mengendalikan beberapa klon untuk bergerak lebih dekat ke wayang boneka yang menghancurkan klon satu demi satu dengan flail. Keyakinan Luli meningkat. Mengambil kesempatan, ia menemukan posisi dan menghancurkan senjata surgawi Raja Naga di kepala boneka jalan. Ada 27 gelombang getaran yang menyebar. Hulang mendapatkan harapannya tinggi, menunggu untuk melihat bagaimana boneka jalan akan runtuh. Tapi, The Walking Puppet bahkan tidak bergetar. Tampaknya itu tidak diserang. Itu mengayunkan cambuk dan menabrak Luli dengan cepat. Luli berada di tengah tindakannya sehingga dia tidak bisa mengelak. Dia tersingkir dan darah tumpah dari mulutnya. Tuan Mudalu, Tuan Mudali, Wei Yuan dan Gumin ketakutan. Tak satu pun dari mereka bisa pergi jika terjadi sesuatu pada Luli. Bab 657. Keterampilan okultisme kuno. Patriark keluarga Gu merasa gugup juga. Keluarga Gu sudah pindah ke Cloud Prowess Empire. Bisakah keluarga Gu hidup dengan nyaman jika Luli meninggal? Hulang hampir takut karena akalnya. Alih-alih menyelamatkan Luli, ia memilih untuk meretas boneka berjalan dengan kapaknya, mencoba untuk menyingkirkan boneka berjalan yang menurutnya telah membunuh Luli. Saya baik-baik saja. Luli berdiri, setelah berguling-guling di tanah. Pakaiannya di punggungnya tercabik-cabik dan sepotong daging terputus dari bahu kirinya. Darah merembes keluar dari mulutnya tetapi dia dalam kondisi stabil karena dia mengenakan baju besi yang lembut. Tumpahan darah hanyalah tanda dari beberapa cedera internal yang berasal dari syok. Boneka jalan itu aneh. Menyeka darah dari mulutnya, Luli mengambil pelet. Dia penasaran. Wei Yuan mengatakan bahwa Walking Puppets memiliki jiwa-jiwa binatang Suan yang kuat tersegel di dalamnya. Dinilai oleh kecerdasan Walking Puppet, Luli percaya bahwa itu harus memiliki jiwa.
Namun, ketika dia memperluas gelombang getaran ke dalam boneka jalan, dia tidak menemukan sesuatu seperti jiwa di kepala boneka jalan. Sebagai gantinya, kepalanya penuh dengan logam aneh. Itu adalah balok besi tanpa jiwa. Mungkinkah jiwanya ada di tempat lain? Mata Luli bersinar. Dia menatap kulit kura-kura di punggung walking puppet. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata kepada Hulang, "Hulang, mari kita bekerja bersama. Setelah saya bergerak, Anda langsung menghentakkan walking puppet." Hulang memeriksa dengan kekuatan batin untuk memastikan bahwa Luli baik-baik saja. Wei Yuan mencoba mengatakan sesuatu tetapi Luli sudah melompat maju dan menghasilkan puluhan klon. Wosh! Senjata surgawi Raja Naga meluncur di langit dan mendarat dengan paksa di kulit kura-kura di bagian belakang walking puppet. Luli mencoba merasakan ketika dia mengirimkan gelombang getaran untuk melihat apakah ada sesuatu seperti jiwa di sana. Ada. Luli merasa terangkat. Sementara gelombang getaran meluas lebih jauh ke dalam, dia merasakan beberapa massa aneh. Ledakan. Luli segera menyerang massa. Kemudian, gelombang getaran serangan jiwa mengikuti dan mulai menyerang massa energi yang aneh juga. Boom! Begitu Luli menyelesaikan kata-katanya, Hulang bergerak. Dia menjatuhkan boneka jalan dengan kapaknya. Luli melihat ke atas dan perhatian semua orang tertuju pada boneka jalan. Baik, semua orang berseri-seri dengan gembira melihat bahwa boneka berjalan terbaring di tanah seperti tumpukan besi. Teriak Wei Yuan dengan gembira. Hulang dan Luli diperiksa dengan kekuatan psikis. Luli bahkan menerbangkan beberapa klon. Mereka lega setelah mereka mengkonfirmasi bahwa boneka jalan tidak lagi bergerak. Tuan Muda Li, itu mengesankan. Hulang memuji Luli. Hulang yakin bahwa serangannya tidak bisa menghancurkan boneka jalan. Dia mengagumi Luli karena bisa melakukannya. Berdengung, Luli terbang dan memasukkan boneka berjalan ke cincin interspatialnya, menganggapnya sebagai barang jarahan. Dia berbalik ke walking puppet di pintu keluar dan berkata kepada Hulang, "Mari kita hancurkan yang itu juga." Wosh! Luli dan Hulang melompat maju. Hulang mengalihkan boneka jalan sementara Luli menyerangnya. Setelah satu putaran, jiwa yang disegel di dalam boneka jalan hancur. Dengan jiwa hancur, boneka jalan tidak bisa lagi bergerak. Tanpa jiwa, The Walking Puppet tidak lagi memiliki kehidupan. Itu tidak bisa bergerak sendiri. Tuan Muda Lu, itu brilian. Wei Yuan berjalan dengan gembira. Prajurit lain berputar untuk memberikan apresiasi mereka juga. Jika bukan karena Luli atau Hulang, kurang dari 5 dari mereka bisa keluar hidup-hidup. Kamu bisa keluar sekarang. Kita akan melihat-lihat aula belakang. Luli tidak akan pergi begitu saja, tidak setelah dia masuk. Wei Yuan telah berjanji untuk membagi harta itu. Luli bukan orang suci dan ini adalah ruang pemakaman seorang prajurit kuat kuno. Di dinding di sebelah timur ada pintu hitam. Para prajurit pergi dengan cepat, kecuali Hulang, Luli, Wei Yuan dan 3 pejuang Rilem Lord Rilem. Hulang memotong pintu dengan kapaknya. Bang! Suara teredam terdengar. Silau gelap menyelimuti pintu dan ada beberapa rune bersinar. Pintu harus memiliki beberapa formasi penghambatan yang membuatnya sulit untuk dibuka dengan kekuatan tumpul. Baru saja, dikejar oleh boneka berjalan, tidak ada yang berpikir untuk pergi ke aula belakang. Sekarang semua orang mencari gigi dengan kekuatan psikis. Menemukannya. Beruntung kita, aku pernah melihat ini sebelumnya. Hanya dalam waktu satu batang dupa menyala, Hulang menemukan sesuatu. Matanya bersinar saat dia menatap pola di pintu. Dia terkikik dan mulai menembak suan energi di beberapa ukiran binatang di pintu. Wei Yuan tidak bisa menghasilkan banyak dari itu dan Luli juga tidak bisa. Setelah Hulang menembakkan 27 garis suan energi, dia berhenti. Dalam waktu singkat, pintu terbuka dari dalam dengan tenang. Mereka semua senang. 2 prajurit dengan Wei Yuan ingin segera masuk tetapi mereka dihentikan oleh Wei Yuan yang berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita membiarkan Tuan Hu dan Tuan Muda Lu masuk dan melihat dulu? Kita bisa masuk nanti." Petik 2. Hulang dan Luli saling memandang, mengagumi kebijaksanaan Wei Yuan. Terbukti, dengan masuk pertama, Hulang dan Luli bisa mengantongi hal-hal baik terlebih dahulu dan meninggalkan sisanya untuk prajurit keluarga Wei untuk kumpulkan. Kedua prajurit yang berdiri di belakang Wei Yuan cemberut, tidak senang dengan keputusannya. Luli tidak akan pergi mengambil keuntungan ini. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Mari kita pergi bersama."
Kamu bisa tetap di belakang kami. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau bahaya, mereka tetap berhati-hati. Luli bahkan mengirim beberapa klon terlebih dahulu untuk mengeksplorasi dan Hulang memeriksa sekitarnya dengan kekuatan psikis. Melangkah ke aula belakang, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu kecil dengan peti mati emas yang terletak di tengah aula. Di depan peti mati adalah sebuah meja di mana 3 cincin antar ruang kuno ditempatkan. Selain itu, tidak ada yang lain di dalam. Semua harta harus dalam 3 cincin interspatial. 2 prajurit keluarga Wei merasakan efek dari keserakahan. Sejauh yang mereka ketahui, wilayah terdekat milik Pulau Ketenangan dan harta harus menjadi milik keluarga Wei juga. Wei Yuan tidak melakukan apapun. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lu, mengapa Anda tidak melihat 3 lingkaran interspatial? Luli tidak menolak. Dia berjalan bersama Hulang dan masing-masing mengambil cincin interspatial untuk memeriksa. Buklet untuk keterampilan okultisme. Di dalam cincin interspatial yang diambil Luli, hanya ada satu benda kuno dengan kata-kata yang ditulis dalam bahasa kuno. Luli fokus pada kata-kata. Segera, dia merasa sangat terkejut. Pada gulungan di atas tertulis, metode membangun boneka berjalan. Luli baru saja mengalami secara langsung betapa kuatnya boneka jalan. Jika dia tidak tahu keterampilan menghancurkan jiwa, dia tidak akan bisa menghancurkan wayang berjalan bahkan jika dia berada di alam sovereign manusia. Dia bersemangat tapi dia pura-pura sebaliknya. Hulang meletakkan cincin antar ruang lainnya dan berkata, ada cakar binatang di dalam. Saya pikir itu milik Raja Binatang. Wei Yuan dan prajurit lainnya berjalan mendekat. Hulang menyerahkan cincin interspatial kepada Wei Yuan dan mengambil yang lainnya. Segera, matanya mulai bersinar ketika dia berkata, ada banyak harta dalam yang satu itu. Senjata kelas suci, bahan mistis, pelet, ya, mereka harus bernilai setidaknya lebih dari 1 miliar Purple Swan Crystals. Lebih dari 1 miliar. Kedua prajurit keluarga Wei melihat cincin di tangan Hulang dengan keserakahan. Bahkan Wei Yuan terengah-engah. Lebih dari 1 miliar Purple Swan Crystal bukan jumlah kecil untuk keluarga Wei. Bab 658, Penyergapan. Luli tidak tertarik pada kristal Swan mengingat dia punya 1,8 miliar Purple Swan Crystals bersamanya. Melihat bagaimana dua prajurit Lord Rilem keluarga Wei bereaksi, Luli punya ide. Dia melemparkan cincin itu ke Hulang dan berkata, ini adalah gulungan keahlian. Saya pikir ini semua harta. Kita beruntung memiliki beberapa harta tanpa melakukan apa-apa. Dengan mengatakan itu, dua pejuang keluarga Wei merasa lebih buruk. Mereka tidak jelas siapa Luli dan dibutakan oleh harta dan keserakahan. Jika Hulang tidak berada di alam sovereign manusia, mereka bahkan mungkin mencoba untuk mengambil semua harta karun. Wei Yuan, di sisi lain, lebih masuk akal. Dia mendengarkan kata-kata Luli dan melihat senyum mengejek di wajahnya. Dia mengerti bahwa Luli bersikap sarkastik. Wei Yuan langsung berkata, Tuan Muda Lu, jangan katakan itu. Kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena kamu, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat harta itu. Kami yang tidak melakukan apapun. Petik 2. Luli mengambil 3 cincin interspatial dari tangan Hulang. Luli memeriksa yang dengan bahan mistik dan memeriksa dengan hati-hati, memastikan bahwa itu semua bahan mistik dan artefak Swan dan sejenisnya. Dia menyerahkan cincin itu kepada Wei Yuan dan berkata, ini adalah wilayahmu dan kamu benar-benar dapat mengirim beberapa prajurit Rilem manusia sovereign untuk membantu kamu keluar tanpa harus bergantung pada kami. Kami tidak harus membagi bahan mistik itu. Aku hanya akan memiliki cakar binatang dan gulungan. Aku tidak membutuhkan lebih banyak bahan mistis atau kristal Swan. Petik 2. Tidak. Wei Yuan memeriksa interspatial ring dengan gulungan itu dan tahu bahwa tidak ada yang lain di sana. Tetapi dia tidak tahu bahasa kuno sehingga dia tidak bisa membaca gulungan itu. Berharga seperti keterampilan okultisme kuno, mereka sulit dipelajari. Beberapa keterampilan hanya cocok untuk beberapa ras khusus dan bukan manusia. Jika skill itu akan dilelang, itu hanya akan bernilai 1 atau 200 juta kristal Swan ungu. Di cincin lain adalah cakar binatang yang asal tidak ditentukan. Tampaknya menakutkan dan mungkin ada esens darah asal di sana. Tetapi berapa nilainya meskipun itu benar? Mereka telah sepakat untuk membagi harta secara sama.
Keluarga Wei akan memiliki bagian terbesar ketika Luli hanya meminta gulungan dan cakar binatang. Wei Yuan tidak akan mengizinkannya ketika dia ingin memberikan bagian singa kepada Luli untuk berteman dengannya. Kenapa tidak? Oke, beritahu patriark keluargamu bahwa aku sudah lama mendengar namanya dan bahwa aku berharap bisa mengunjunginya lain kali aku pergi ke Central Plains. Luli menyingkirkan dua cincin interspatial tanpa bahkan memverifikasi apa cakar binatang itu. Dia bertekad untuk mendapatkan gulungan untuk membuat walking puppets. Ini sangat berharga. Luli tidak akan memperdagangkannya bahkan untuk puluhan miliar kristal suan ungu, apalagi lebih dari selusin kristal suan ungu. Jika begitu, baiklah. Aku akan memberitahu patriark keluarga kami tentang keinginanmu, Tuan Muda Lu. Wei Yuan memutuskan untuk tidak membicarakan Luli dari keputusannya. Tetapi dia mengagumi siapa Luli yang mengelola situasi itu. Ketika dia kembali ke keluarga Wei untuk menceritakan kisah itu, para leluhur keluarga Wei akan sangat menghargai Luli. Hulang, mari kita lihat apakah ada hal lain. Kita harus naik kembali jika tidak ada yang lain. Luli melihat sekeliling aula belakang, berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Wei Yuan dan dua prajurit keluarga Wei lainnya memeriksa aula, takut mereka mungkin melewatkan sesuatu yang berharga. Salah satu prajurit keluarga kerajaan Nobel Lord Rilem menatap peti mati emas. Dia mencoba memeriksa ke dalam dengan kekuatan psikis hanya menemukan itu terbatas. Kilauan dingin berkobar di matanya saat dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan tutupnya. Tidak, Luli sedang memeriksa kamar. Dia berteriak marah ketika dia melihat prajurit keluarga Wei mencoba menghancurkan peti mati. Hulang bergerak untuk berdiri di depan Luli, bersiap menghadapi bahaya. Bang! Tapi prajurit keluarga kerajaan Nobel Lord Rilem tidak berhenti. Dia menghancurkan bibirnya, mencoba membukanya untuk mendapatkan lebih banyak harta. Berdengung. Tutupnya melotot tetapi peti mati tidak bergerak sedikit pun. Tanda di atasnya, mulai bersinar. Garis-garis pada peti mati terhubung. Kemudian seberkas energi hijau gelap naik ke tangan prajurit Rilem keluarga Dewa Mulia Wei dengan kecepatan kilat. Apa yang terjadi selanjutnya mengerikan. Ah! Prajurit kerajaan Nobel Lord Rilem berteriak. Tangannya cepat terkorosi. Sebelum yang lain bisa bereaksi, seluruh lengannya meleleh dan energinya beralih ke tubuhnya. Luli mencoba menggambar senjata surgawi Raja Naga untuk memotong pundak prajurit itu tetapi posisinya bergerak terlalu cepat sehingga Luli tidak punya cukup waktu untuk bertindak. Segera, prajurit keluarga Wei dikurangi menjadi tumpukan tulang. Luli menghela nafas dan memandang Hulang yang cemberut. Hulang bisa memotong tangan prajurit itu tetapi dia tidak melakukannya karena dia tidak senang dengan apa yang telah dilakukan dua prajurit keluarga Wei. Wei Yuan dan prajurit lainnya ketakutan. Wei Yuan menoleh ke Luli yang berkata sambil menghela nafas, Tuan Istana Bawah Tanah telah meletakkan semua hartanya di luar. Seharusnya tidak ada lagi di dalam peti mati. Disinilah tubuhnya beristirahat. Bagaimana ia bisa membiarkan siapapun untuk mengotori tubuhnya? Pria ini terampil dalam formasi penghambatan. Tentu saja dia memiliki beberapa persiapan. Petik 2. Wei Yuan mengerti sekarang dan mengangguk setuju. Dia bergerak lebih jauh dari peti mati karena insting. Dia memastikan bahwa tidak ada lagi harta yang tersembunyi dan memutuskan untuk pergi sekarang dan mengirim seseorang kembali nanti untuk memeriksanya lagi. Ayo pergi. Setelah pemeriksaan cermat, Hulang memastikan tidak ada harta lagi. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi karena takut mereka mungkin terperangkap di sini mengingat betapa mengerikan formasi penghambatan itu. Mereka berempat berjalan keluar. Mereka memeriksa aula depan dan pergi ke pintu masuk gelap tempat mereka berasal. Setelah tatapan tajam, mereka muncul kembali di celah. Hulang memimpin dan terbang dengan Luli mengikutinya dan Wei Yuan dan prajurit lainnya di belakangnya. Ada yang aneh. Sebelum mereka sampai ke pulau itu, Hulang tiba-tiba berhenti. Luli dan Wei Yuan saling memandang dengan bingung dan Luli bertanya, ada apa? Yang di sana sudah pergi. Hulang memiliki kekuatan psikis terkuat di antara mereka berempat sehingga dia bisa menceritakan situasi di sana sebelum yang lain. Dia tampak serius. Dia memikirkannya dan berkata, ini aneh. Saya pikir beberapa hal pasti terjadi. Apa? Wei Yuan dan Luli terkejut. Pejuang Rilem keluarga mulia Lord Wei lainnya terbang dengan cepat. Sebelum dia berhasil, dari langit datang serangan dalam bentuk bulan baru yang membagi dua prajurit itu. Zhao Moyang, ini penyergapan. Mundur, teriak Hulang.
Dia menyeret Luli sekaligus. Luli entah bagaimana merasakan bahwa 3 prajurit sedang menyerbu celah. 3 prajurit Realm Sovereign manusia. Pertapa Solar Dragon. Luli berteriak kaget. Ketika dia merasakan bahwa ada seorang lelaki botak dan 2 prajurit Realm manusia Sovereign manusia, dia terkejut. Dia melihat ke arah Wei Yuan sekaligus hanya untuk menemukan kemudian di tahap teror yang sama. Luli mengerti bahwa keluarga Wei tidak ada hubungannya dengan ini. Kembalilah ke istana bawah tanah. Luli berteriak. Wei Yuan kembali sadar dan terbang kembali juga. Dia ketakutan tetapi ketakutannya segera digantikan oleh amarah. Sambil terbang, dia berteriak, berani-beraninya kamu membunuh para prajurit keluarga Wei. Berani sekali. Tidakkah kamu takut kuil Buddha Agung akan memusnahkanmu? Idiot. Luli mengejek dirinya sendiri. Ini jelas merupakan perangkap yang dirajut dengan cerdik. Dia bertanya-tanya sebelumnya bagaimana mungkin kilat membuat celah yang begitu dalam di pulau itu. Itu harus disebabkan oleh manusia. Lebih dari itu, Luli bertanya-tanya apakah badai itu terbentuk secara alami atau diinduksi oleh seseorang untuk menjebak dan membunuhnya. Luli sangat akrab dengan rencana rumit yang bisa memikat mereka ke dalam perangkap tanpa mereka sadari. Dia memikirkan seorang lelaki tampan dan seorang wanita cantik. Lu Xuan dan Ji Mengtian. Luli akan memakan 2 boneka berjalan sebelum dia yakin bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya dengan perangkap. Bab 659, Seni Kuno Formasi. Pulau itu bukan di dataran tengah atau dataran awan tetapi di laut, yang membuatnya menjadi target yang sempurna. Yang menyergap Luli dan Hulang adalah Pertapa Solar Dragon dan 2 pejuang Realm manusia Sovereign tidak dikenal lainnya. Menilai oleh seberapa marahnya Hulang, Luli bisa mengatakan bahwa keduanya adalah 2 pejuang Realm Sovereign manusia yang melarikan diri dari Serenity Plains. Butuh reklas Solar Dragon setidaknya setengah tahun untuk pulih setelah jiwanya terluka oleh Luli. Fakta bahwa Pertapa Surya Naga telah sembuh lebih cepat dari yang diharapkan pasti karena seseorang memberinya obat-obatan secara pribadi. Pada saat Luli dan Hulang pergi ke dataran tengah, mereka mendengar bahwa 2 pejuang Realm Sovereign manusia dari dataran Serenity telah melarikan diri. Mereka hanya dihadapkan pada 2 pilihan. Entah mereka akan menemukan tempat untuk berbaring rendah dan kemudian merencanakan masa depan secara bertahap atau mereka akan menyerah kepada keluarga besar di dataran tengah. Manapun itu, 2 prajurit Realm manusia Sovereign Real seharusnya tidak berada di sini. Jika tidak ada kekuatan yang kuat yang mencoba menyatukan keduanya dan Pertapa Naga Matahari, mereka tidak akan berada di sini. Terlepas dari 12 keluarga kerajaan, Luli tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang bisa menguasai keberadaan 3 prajurit Realm manusia Sovereign Realm dan yang bisa membuat rencana besar seperti itu. Tidak sulit untuk menganggap bahwa Lu Xuan dan Ji Mengtian adalah orang-orang di balik penyergapan ini. Pertapa Solar Dragon dan 2 prajurit Realm Sovereign manusia dari Serenity Plains semua menyimpan dendam terhadap Luli. Setelah mereka membunuh Luli, manipulator jahat di belakang panggung bisa memusnahkan mereka bertiga dan kemudian tidak akan ada jejak yang tertinggal. Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis mungkin memiliki kecurigaan tapi apa yang bisa dia lakukan tanpa bukti? Berdengung. Luli, Hulang dan Wei Yuan bergegas kembali ke istana bawah tanah. Luli memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan manipulator karena itu tidak ada gunanya sekarang. Yang paling penting adalah keluar dari kehidupan ini. Jika mereka hanya dihadapkan dengan satu alam manusia berdaulat, Luli dan Hulang bisa bekerja sama dan mengelola dengan mudah. Menghadapi 2, mereka mungkin merasa stres. Tapi 3. Pergi ke aula belakang. Hulang membimbing Luli ke aula belakang setelah tiba di istana bawah tanah tanpa ragu-ragu. Aula depan tidak memberi mereka pengaruh dan tidak ada bedanya dengan tetap di pulau. Wei Yuan panik. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Luli dan Hulang ke aula belakang. Di sana, Hulang menggunakan Suan energi untuk menutup pintu. Pintu telah mengisolasi ruang depan dan belakang tetapi Wei Yuan belum pulih dari terornya. Jika Hulang bisa menemukan trik untuk membuka pintu, 3 prajurit Realm manusia Sovereign dapat melakukannya juga. Berdengung. Yang sedang berkata, Wei Yuan segera kembali ke pikirannya yang sah. Dia mengambil jimat batu giok dan menghancurkannya. Itu adalah jimat jadi alarm yang paling canggih. Para leluhur keluarga Wei akan diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi di Pulau Ketenangan dan mereka akan mengirim bantuan.
Hulang juga mengeluarkan jimat jade yang dia gunakan untuk memberitahu Luling meskipun dia tidak tahu seberapa besar bantuannya. Formasi teleportasi yang menghubungkan Pulau Ketenangan dan dataran awan hancur. Prajurit yang kuat dari awan dataran tidak dapat membuat jalan mereka dan akan terlalu lama bagi mereka untuk terbang di sini. Namun demikian, Hulang menghancurkan jimat giok untuk memberitahu Luling bahwa ada yang tidak beres. Jangan pedulikan itu sekarang. Luli menatap pintu dan berkata, Hulang, coba cari cara untuk mengendalikan formasi penghambatan pintu. Jika mereka tidak bisa membukanya, kita akan aman. Tentu, Hulang menaruh hatinya untuk mempelajari formasi penghambatan di pintu. Dia harus mencari cara untuk mengendalikannya atau mengubahnya sehingga pintu tidak bisa dibuka dari luar. Mereka akan membeli kapan-kapan dan ketika pejuang rilem manusia sovereign manusia dari keluarga Wei dan kekaisaran awan kecakapan tiba, mereka akan aman. Bang! Segera, dari luar datang sedikit gemetar. Jelaslah bahwa 3 prajurit rilem manusia sovereign alam mengikuti mereka dan mulai menyerang pintu untuk mencoba membukanya. Wei Yuan khawatir. Sebaliknya, Luli tetap tenang. 3 prajurit rilem sovereign manusia tidak bisa membuka pintu dengan kekuatan tumpul. Mungkin seorang prajurit rilem bumi abadi bisa. Ini adalah pemahaman Hulang juga. Setelah dia mempelajari formasi penghambatan untuk waktu 2 dupa untuk membakar, dia berkata dengan cahaya di matanya, aku bisa menggunakan metode untuk mengunci formasi penghambatan di pintu. Tapi aku tidak punya terlalu banyak ERT kristal dan paling-paling aku bisa tahan selama sehari. Petik 2. Maka lakukanlah. Petik 2. Suatu hari tidak banyak gunanya. Wilayah keluarga Wei tidak berada di wilayah pantai. Butuh prajurit mereka 2 atau 3 hari untuk berteleportasi di sini. Adapun penguatan dari Luling, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Tapi itu bagus untuk mengunci formasi penghambatan selama 1 hari ekstra. Ada kemungkinan bahwa 3 prajurit rilem sovereign manusia akan berhenti dan pergi setelah gagal memecahkan formasi penghambatan di pintu terbuka setelah sehari. Hulang mengeluarkan kristal kuning besar dan kemudian meleburnya menjadi massa energi kuning. Kemudian, dengan meletakkan 1 tangan di pintu, dia mentransmisikan energi kuning dari tangannya. Massa energi berkerumun dalam pola tertentu seperti banyak ular kuning. Seni kuno formasi. Wei Yuan bergumam dengan rasa ingin tahu setelah mengamati sebentar. Garis kuning membentuk diagram Pakua. Dia mengangguk dan berkata, ini adalah seni kuno. Lord Hu, Anda terpelajar dan berpengetahuan. Hulang tidak menanggapi. Dia terus melelehkan kristal kuning untuk membuat diagram Pakuo lebih kental. Hanya ketika seluruh kristal kuning itu meleleh dan semua energi ditransmisikan ke pola di pintu barulah dia berhenti untuk menjelaskan kepada Luli, seni kuno ini diciptakan oleh ras kuno. Ia dapat digunakan untuk meningkatkan formasi penghambatan, untuk memecahkannya, membatasi atau mengubahnya. Saya hanya mendapat sebagian dari gulungan itu dan hanya dapat menguncinya selama sehari karena saya tidak memiliki terlalu banyak kristal bumi. Jika saya punya lebih banyak, saya bisa membeli beberapa untuk kami hari ekstra. Petik 2. Ketika formasi penghambatan di pintu terkunci, orang-orang dari luar tidak bisa membukanya dan akan lebih sulit untuk memecahkannya. 3 prajurit rilem sovereign rilem tidak mungkin untuk membuka pintu dalam waktu dekat. Boom, boom, boom. Pintu itu masih bergetar di bawah serangan konstan dari 3 prajurit rilem manusia sovereign rilem. Luli, Hulang dan Wei Yuan berdiri di belakang pintu dengan gelisah, siap untuk terlibat kapan saja. Serangan 3 prajurit rilem manusia sovereign rilem berlangsung selama waktu untuk 1 dupa untuk membakar, dan kemudian 2 dan kemudian 1 jam berlalu. Mereka bertiga membombardir pintu selama 1 jam, tetapi tidak ada indikasi bahwa pintu akan menyerah. Luli, Hulang dan Wei Yuan merasa mereka bisa bernapas. Sulit untuk membuka pintu dengan paksa, atau setidaknya untuk saat ini. Dari Luli, Hulang dan Wei Yuan, tidak ada dari mereka yang memiliki keinginan untuk bertarung. Pada saat 3 prajurit rilem sovereign manusia masuk, Luli, Hulang dan Wei Yuan harus menyerah sampai mati. 2 prajurit rilem sovereign manusia lainnya berasal dari Serenity Plains. Luli bertanya. Hulang mengangguk dan menjawab, ya. Salah satunya adalah Zhao Moyang, Master of the Crystal of Crystals. Dia berada di tahap tengah dari alam penguasa manusia dan telah mempelajari peringkat ke-7 makna mendalam. Yang lain adalah Great Patriarch dari Stellar Alliance, Li Yang.
Dia berada pada tahap awal Realm Sovereign Human dan kamu tahu bahwa pria botak itu adalah kantong kotoran Reckless Solar Dragon. Petik 2. Lu Li mendengus. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Mengeluh tidak akan membawanya kemana-mana. Dia harus mencari cara untuk meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat sehingga mereka bisa bertahan hidup. Tetapi bagaimana melakukannya dalam sehari? Tidak ada gunanya bahkan jika dia bisa menjadi lebih kuat atau mencapai beberapa terobosan dalam makna mendalam. Ambil skill Soul Shattering sebagai contoh. Katakanlah Lu Li dapat meningkatkan gelombang getaran menjadi ratusan dan dia bisa membunuh seorang prajurit Realm manusia Sovereign dalam satu gerakan tetapi dia harus mendekati manusia realitas Sovereign manusia pertama. Begitu seorang prajurit Realm Sovereign manusia mengaktifkan Field Force, dia harus menunggu kematian. Benar. Boneka berjalan. Lu Li memikirkan gulungan itu untuk membuat walking puppets. Sebuah ide muncul di benaknya. Jika dia bisa memperbaiki dua boneka jalan yang hancur, dia akan mendapatkan bantuan besar bagi dirinya sendiri. Dua walking puppets dan Hulang dapat menghentikan tiga prajurit Realm manusia Sovereign Realm sementara dia mencari kesempatan untuk serangan mendadak. Mereka mungkin memenangkan ini. Bab 660, Cakar Dewa Binatang. Mengawasi. Lu Li memutuskan untuk menindaklanjutinya. Dia berharap untuk belajar metode boneka jalan dalam satu hari. Dia tidak perlu membuatnya. Dia hanya ingin memperbaiki keduanya dan membuatnya bekerja. Lu Li berjalan ke sudut, mengambil gulungan itu dan mulai mempelajarinya. Hulang dan Wei Yuan memandang Lu Li saat dia melakukannya tetapi tersenyum pahit. Upaya menit terakhir yang panik. Lu Li terlalu naif. Berapa banyak bantuan keterampilan okultisme? Jika itu bisa memungkinkan pejuang Realm Eternal untuk membunuh pejuang Realm manusia Sovereign manusia maka itu tidak akan menjadi keterampilan tetapi sihir. Bahkan jika sihir bisa bekerja, bisakah Lu Li mempelajarinya dalam satu hari? Apakah dia meminta bulan? Wei Yuan menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia masih mengawasi pintu dengan intens, menjaga para pengawalnya. Hulang juga tidak pindah. Dia tetap di dekat pintu, siap bertarung dengan semua kekuatannya kapan saja. Lu Li telah mempelajari bahasa kuno selama beberapa waktu. Dia tidak ahli dalam hal itu tetapi dia bisa membaca dan mendapatkan maknanya. Dia membaca gulungan itu secara mendalam. Itu adalah scroll Hide yang besar dengan lebih dari 10.000 karakter dijejalkan padanya, yang membuatnya sulit dibaca. Lu Li menghabiskan 4 jam untuk membacanya dan memahami artinya. Selama 4 jam, terus-menerus menggedor pintu. Tiga prajurit Realm Sovereign manusia tidak menyerah pada upaya untuk menghancurkan formasi penghambatan. Setiap formasi penghambatan akan membutuhkan energi yang menipis dengan setiap pukulan. Tiga prajurit Realm Sovereign Realm ganas. Mungkin saja mereka percaya energi akan habis selama mereka terus menyerang di pintu. Pada saat itu, pintu akan terbuka. Sayang, Lu Li pertama-tama memeriksa situasi di luar dan kemudian menghela nafas. Dia telah membaca scroll Hide dan hanya untuk melihat bahwa tidak mungkin baginya untuk memperbaiki walking puppets. Boneka jalan membutuhkan jiwa-jiwa binatang buas, yang tampaknya boneka berjalan hanyalah tumpukan besi yang tidak berguna. Di mana Lu Li bisa mendapatkan jiwa-jiwa binatang buas yang kuat ketika dia terjebak di aula belakang. Terlebih lagi, itu adalah proses yang rumit untuk membangun boneka jalan. Tanpa bantuan atau berhari-hari waktu luang, Lu Li tidak bisa memperbaiki boneka berjalan bahkan jika dia memiliki jiwa binatang buas sekarang. Lu Li melemparkan gulungan itu ke cincin interspatialnya segera dan mulai menemukan metode lain. Sudah lebih dari 4 jam, namun serangan itu masih berlangsung, menunjukkan bahwa pertapa Solar Dragon dan dua lainnya tidak akan berhenti. Mereka harus tahu bahwa bala bantuan keluarga Wei tidak dapat tiba dalam waktu dekat sebelum mereka datang untuk membunuh Lu Li. Lu Li tidak bangun. Dia masih duduk dengan kaki bersila di sudut meditasi tetapi dia gagal melihat jalan keluar setelah menghabiskan beberapa jam merenung. Bang, bang, bang. Tampaknya suara itu semakin keras. Lu Li memandang Hulang dan Wei Yuan. Dua yang terakhir cemas. Wei Yuan dikelantang ketakutan. Energi di istana bawah tanah berkurang. Lu Li berdiri dan bertanya. Hulang menjawab, mengangguk pahit, iya. Saya tidak tahu berapa lama istana bawah tanah telah ada di sini. Tetapi energi untuk mempertahankan formasi penghambatan mulai menipis.
Saya tidak berpikir itu bisa bertahan lebih lama di bawah serangan konstan dari 3 prajurit rilem manusia sovereign. Tuan Muda Li, jangan khawatir. Hulang menambahkan, nanti ketika pintu di bom terbuka, aku akan membunuh jalan keluar. Aku akan mencoba untuk menghentikan pertapa naga matahari dan 2 lainnya sementara kamu menemukan kesempatan untuk sampai ke pintu keluar. Ketika kamu sampai di sana, aku akan hancurkan terowongan segera. Mungkin mereka bertiga tidak bisa terperangkap lama, tapi kupikir aku bisa membelikanmu waktu untuk beberapa batang dupa untuk dibakar. Lalu, kau bisa pergi ke Pulau Ketenangan dengan cepat dan berteleportasi. Petik 2. Hulang telah mempertimbangkan hal ini. Dia memikirkannya berulang-ulang dan dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menyusun rencana ini. Wei Yuan lebih pucat. Hulang akan menciptakan peluang bagi Lu Li untuk berlari tetapi dia tidak akan memikirkan Wei Yuan. Wei Yuan memiliki perasaan campur aduk. Setelah beberapa saat, dia memutuskan dan berkata, Tuan Muda Lu, nanti saya akan mencoba untuk menahan salah satu dari mereka sekuat yang saya bisa. Ketika Anda keluar, beritahu leluhur keluarga saya untuk memperlakukan keluarga dan kerabat saya dengan baik. Wei Yuan siap untuk mati di sini bersama Hulang. Sekarang kematian itu tidak terhindarkan, dia mungkin juga mencari cara bagi Lu Li untuk melarikan diri. Lu Li diterima oleh Kepala Biara Kuil Buddha Agung dan tamu paling terhormat di sana. Bahkan patriark keluarga Wei harus memperlakukan Lu Li dengan hormat. Jika Lu Li bisa mengingat Wei Yuan karena perbuatannya yang hebat, maka keluarga Wei Yuan akan memiliki masa depan yang nyaman. Lu Li mengerti alasan pemikiran Wei Yuan tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka belum menyeberangi jembatan dan belum waktunya untuk pembicaraan ini. Mengirim orang lain ke kematian hanya untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bukan itu yang Lu Li meskipun Hulang ada di sini untuk mati baginya pada saat-saat kritis. Tentu saja, ketika itu benar-benar pada saat hidup dan mati, Lu Li tidak akan sebodoh itu untuk mengubur dirinya di sini bersama Hulang dan Wei Yuan. Itu bukan kesetiaan tetapi tindakan bodoh. Ketika tiba saatnya, Lu Li akan berlari dan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam untuk Hulang dan Wei Yuan. Meski begitu, Lu Li tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir yang memungkinkan. Dia berjalan mondar-mandir di aula sambil memikirkan jalan keluar. Sayang sekali Little White tidak ada di sini atau dia bisa mendapatkan bantuan yang lebih baik. Little White cukup kuat. Setelah dipikir-pikir, dia senang Little White tidak ada di sini. Kalau tidak, ini mungkin mengorbankan nyawa Little White juga. Bang, bang, bang. Gedoran pintu semakin keras. Energi di istana bawah tanah berkurang dan formasi penghambatan melemah. Lu Li belum menemukan jalan. Dia mengeluarkan gulungan pada Walking Dead lagi, memperkirakan dia mungkin akan mencoba lagi. Lu Li menggunakan kekuatan psikis dan melihat cincin interspatial yang disatukan dengan gulungan itu. Dia telah mendapatkan cincin itu dari istana dan sepertinya ada cakar binatang buas di dalamnya. Lu Li tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, tetapi sekarang dia tertarik. Mengambil cincin itu, Lu Li memeriksanya dengan kekuatan psikis. Berdengung, mata Lu Li tiba-tiba bersinar dalam semua kecerahan saat dia gemetar dalam kegembiraan. Dia merasa menggigil di tubuhnya dan dia jelas diaduk. Apa itu? Merasakan sesuatu dengan Lu Li, Hulang bertanya. Wei Yuan melihat dengan bingung juga. Lu Li tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan Suan energi untuk membuka cincin itu dan mengeluarkan cakar binatang besar itu. Berdengung, cakar yang seukuran 2 manusia muncul di aula. Cakar itu berwarna emas dan ada banyak sisik kecil. Ada kait tajam pada cakar yang tampak seperti elang, kecuali bahwa ini memiliki 5 jari. Cakar itu dipotong bersih dari pergelangan tangan. Ki dan energi yang terkandung dalam cakar binatang itu kuat. Itu berada di lingkaran antar ruang selama mungkin berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun, namun ketika sudah keluar, ki dan energinya masih mencekik. Bahkan Hulang merasa terengah-engah. Cakar itu, baik Lu Li dan Wei Yuan memeriksa cakar binatang itu sebelumnya. Namun, untuk memeriksa dengan kekuatan psikis dan melihatnya sekarang menyebabkan 2 jenis sensasi. Ketika mereka menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksanya, mereka percaya bahwa ini adalah cakar Raja Bis yang tidak terlalu langka. Sekarang setelah Lu Li mengeluarkannya, Hulang dan Wei Yuan tahu, ini bukan dari Beast King. Mereka telah melihat Beast King sebelumnya dan Hulang pernah membunuh satu.
Cakar binatang buas yang telah disimpan selama bertahun-tahun dapat memancarkan ki dan energi yang sangat kuat yang bahkan Hulang merasa tertekan. Seberapa kuat binatang itu? Apakah itu cakar dewa binatang yang legendaris? Hulang dan Wei Yuan saling memandang, memikirkan hal yang sama. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada dewa semua binatang. Itu sekuat prajurit pilihan umat manusia. Suatu hari, ia tidak memiliki musuh di seluruh Heaven Reverse Universe. Adalah kaisar surga terbalik yang memusnahkan dewa binatang secara langsung. Bab 661, Alone Wolf. Luli tidak peduli tentang bagaimana Hulang dan Wei Yuan memikirkan cakar binatang ini. Dia tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika tiga prajurit Realm Sovereign manusia telah membuat jalan mereka. Satu-satunya hal di pikirannya adalah cakar binatang emas ini. Matanya berkilauan dan darahnya mendidih. Tanda naga perak di solponnya dan pada Fate Wheel-nya bersinar dan berenang dengan marah. Gerakan di nadinya menyebabkan setiap bagian dari otot dan jiwanya menggigil. Dia pernah bertemu hal serupa sebelumnya, 2 kali. Pertama kali ketika ia melihat setetes esens darah asal selama pelelangan di Heaven Lelang rumah lelang di kota penjara surga dan kedua kalinya ketika ia melihat cakar binatang emas di timur laut Central Plains. Cakar binatang itu mirip dengan yang ini tetapi dia bisa merasakannya dengan jelas, yang ini jauh lebih kuat, setidaknya lebih dari 100 kali lebih kuat. Cakar binatang buas itu dia punya 3 tetes Origin Blood Essence tetapi hanya ada 1 di sini. Namun yang ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari ketiganya digabungkan. Pertama kali Luli mengkonsumsi esens darah asal, dia mendapatkan skill garis darah yang disebut Dragon's Roar dan kedua kalinya dia belajar yang lain, cakar darah. Kemudian, dia telah melakukan beberapa upaya untuk menemukan lebih banyak dari esens darah asal ini. Dia melihat inventaris nasional Kekaisaran Awan Kecakapan dan bahkan bertanya-tanya diam-diam di Central Plains tetapi tidak pernah berhasil. Hari ini, akhirnya, dia pernah menemukan esens darah asal yang bisa membuat darahnya menjadi liar. Dia bersemangat. Skill Bloodline apa yang bisa diberikan oleh tetes Origin Blood Essence yang mengandung energi mengerikan ini? Dia sangat ingin tahu. Dia mengambil napas dalam-dalam, memandang Hulang dengan mata peraknya dan berkata, "Hulang, aku akan mencoba untuk mengkonsumsi cakar binatang ini. Jangan menyentuhku. Jika aku berguling kesakitan, cobalah untuk menahanku dengan force field dan pegang saja aku di satu tempat. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhku, jangan pikirkan itu. Aku akan baik-baik saja." Petik 2. Minum itu. Baik Hulang maupun Wei Yuan tidak mengerti arti Luli. Dia bisa mengkonsumsi cakar binatang yang begitu kuat. Hulang bahkan tidak bisa membukanya dengan kekuatan penuh dan senjata kelas suci. Hulang harus mengangguk, mengingat betapa seriusnya Luli. Luli memandangi cakar binatang itu, mengeluarkan pisau dan memotong telapak tangannya. Segera, darah meluncur dari jarinya dan menetes ke cakar binatang. Desis, desis. Seperti yang diharapkan Luli, cakar binatang itu mengeluarkan asap. Untaian energi emas melonjak ke tangannya di sepanjang jarinya dan kemudian mengerumuni tubuhnya, meresap ke setiap bagian otot dan tulangnya. Wosh! Tetesan esens asal darah yang disembunyikan di cakar binatang melesat ke telapak tangan Luli dengan kecepatan kilat. Sensasi terbakar menjalar ke tubuh dan jiwanya. Ah! Luli berteriak kesengsaraan tetapi dia tidak melepaskan cakar binatang itu. Dia jatuh dan berguling-guling di tanah. Dia meringis kesakitan seolah dihantui oleh hantu. Tuan Mudali, Tuan Mudalu. Hulang dan Wei Yuan menjadi pucat karena ketakutan. Hulang hendak bergegas ketika dia mengingat kata-kata Luli. Dia mengaktifkan force field sekaligus. Ada peti mati di aula yang tidak bisa disentuh Luli. Jika dia memukul peti mati, dia akan menjadi tulang belulang. Setelah force field diaktifkan, ruang itu beku dan Luli tidak bisa lagi bergerak. Dia hanya bisa mengeluarkan suara desis teredam dari tenggorokannya. Bahkan Hulang tidak tahan melihat rasa sakit Luli. Cakar binatang besar segera mencair dan energi emas bertemu ke tubuh Luli. Cakar binatang buas yang lebih besar dari seseorang, cakar yang mengerikan, dikonsumsi oleh Luli. Hulang dibuat terdiam di tempat aneh. Sedikit demi sedikit, waktu telah berlalu. Namun, rasa sakit Luli tidak hilang. Sebaliknya, itu tumbuh lebih kuat. Luli merasakan setiap bagian dari ototnya, tulangnya dan bahkan jiwanya terbakar, perasaan yang lebih buruk daripada kematian.
Itu tidak kalah mengerikan dari apa yang dia alami dalam 3 hari di Gunung Sihir Jahat. Di sisi lain, karena 3 hari dan malam itu, ia bisa menahan rasa sakit. Dia berusaha keras untuk tetap sadar saat dia berjuang untuk mengendalikan situasi dan memahami perubahan di tubuhnya. Energi emas dari cakar binatang itu memperbaiki tubuhnya dengan cepat, meningkatkannya. Dia bisa mengatakannya dengan jelas. Terakhir kali, cakar binatang kecil itu memiliki efek yang serupa tetapi dibandingkan dengan yang ini, cakar binatang yang lebih kecil memucat menjadi tidak berarti jika dibandingkan. Dengan akun ini, Luli tidak tahu seberapa kuat tubuhnya akan menjadi. Sumber rasa sakit yang luar biasa adalah asal darah esensi yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya termasuk jiwanya, itulah sebabnya ia memiliki sensasi terbakar di seluruh tubuhnya. Waktu untuk 3 dupa untuk membakar berlalu dan kemudian 1 jam. Cakar binatang itu dikonsumsi seluruhnya. Setiap bagiannya telah berubah menjadi energi dan memasuki tubuh Luli. Hulang masih menggunakan force field untuk menampung Luli karena kemudian masih kesakitan. Tapi rasa sakit berhenti tumbuh atau kalau tidak Luli akan pingsan. Luli basah oleh keringat dan dia tampak galak. Otot-ototnya gemetaran tetapi dia mengertakkan giginya untuk melawan keinginan untuk tertidur. Hulang dan Wei Yuan tertegun, terutama Hulang. Dia selalu tahu bahwa Luli berbakat, tetapi tidak berharap dia memiliki kekuatan tekad yang kuat. Orang yang tidak biasa melakukan hal yang tidak biasa. Tuan Muda Li tidak mungkin sejauh ini tanpa kualitas seperti itu. Hulang berseru. Tanpa kualitas baik atau kemampuan luar biasa, seseorang tidak dapat unggul. Bagaimana lagi Luli akan dihargai oleh Grand Master dari Aula Pembantai Iblis? Bagaimana lagi dia bisa melambung dan dikenal di tanah hebat? Untuk maju di dunia dan berdiri di puncak, orang harus menanggung rasa sakit dan kesepian yang rata-rata tidak tahan. Apa perbedaan dari masyarakat umum jika seorang pejuang tidak bisa mencapai ini? Hulang mengerti ini dengan sempurna. Bukan keberuntungannya yang membuatnya menjadi pejuang Realm Manusia Sovereign Manusia atau Master of the Silver Wolf Mountain. Inilah kenyataannya. Untuk mendapatkan seseorang harus membayar. Dengan upaya, seseorang mungkin tidak mendapatkan apa yang diinginkannya tetapi tanpa upaya, tidak ada yang bisa dicapai. Bang, bang, bang. Suara dari luar mengejutkan Hulang saat dia masih tenggelam dalam pikiran ini. Diagram Pakuo di pintu redup. Terbukti, formasi penghambatan di pintu berada di ambang menyerah. Seni kuno formasinya gagal. Wei Yuan khawatir. Dia menatap pintu dan kemudian Luli yang masih mengalami rasa sakit. Wei Yuan bertanya kepada Hulang dengan ketakutan, Tuan Hu, Tuan Muda Lu tidak bisa berlari seperti ini. Pintunya akan terbuka. Apa yang harus dilakukan? Hulang juga tidak tahu. Dia memandang Luli dan memikirkan waktu untuk selusin napas. Kemudian, dengan mengambil keputusan, dia berkata, ketika pintu terbuka dan Tuan Muda Li masih seperti ini, Anda menggendongnya dan menemukan kesempatan untuk bergegas keluar. Serahkan sisanya kepada saya. Tapi, Wei Yuan ragu-ragu. Dia sudah siap mati menciptakan kesempatan bagi Luli untuk lari. Tapi Luli tidak bisa melarikan diri sendiri, tidak pada keadaannya saat ini. Wei Yuan mempertimbangkan pilihan itu dan berkata, baiklah. Jika kita tidak bisa keluar, aku akan mencoba yang terbaik untuk melempar Tuan Muda Lu ke dalam terowongan. Hulang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap pintu, mengeluarkan kapak dan mengenakan baju besinya. Dia sudah siap. Rasa dingin di matanya membuatnya tampak seperti serigala yang putus asa.